Bismillah. Alhamdulillahi rafi'i darajat liman khafadu li jalalihi wa fatihil barakat liman tasaba li syukri iqdalihi. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha wa syaddat bihil balaghatu nitaqaha al-mab'uthi bil ayatil bahirati wal hujat al-munazzali alaihi Qur'anun arabiyyan ghairu dhi iwaj wa ala alihi al-hadina wa ashabihi alladhina syadud dina ajma'ina. Baik, kita insyaallah coba mengkaji kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Mutammimah ini maknanya penyempurna Al-Ajurumiyah. Jadi ada kitab yang antum belum pelajari sebenarnya, kitab disebut Muqaddimah Al-Ajurumiyah, kitab nahwu yang paling dasar. Tentu kalau di kita yang paling dasar bukan itu, cuma di kalangan mereka lah, orang-orang Arab. Ini kitabnya Muqaddimah Al-Ajurumiyah, kitab yang sebenarnya isinya mirip-mirip dengan kitab Muyassarnya Ustaz Aceng. Cuman ada sedikit di Al-Ajurumiyah yang tidak ada di Muyassar. Ada juga sedikit yang di Al-Ajurumiyah ada, tapi di Muyassar nggak ada. Ya. Saling begitu. Yang di Muyassar pun sama. Ada beberapa pembahasan yang penting tidak ada di Ajurumiyah. Tapi juga ada pembahasan penting nggak ada di dia, adanya di Ajurumiyah. Jadi kita nggak lanjut ke Al-Ajurumiyah karena kita sudah pernah belajar Muyassar. Mudah-mudahan mungkin ya, apa lewat dong. Nah, jadi ini penyempurna dari Ajurumiyah. Ya berarti niat kita mempelajari kitab Mutammimah ini untuk menyempurnakan Muyassar kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan kita pilih kitab ini karena kitab ini mudah dibaca matanya doang aja, insya Allah paham. Tentu kalau kita baca syarahnya, wah pelik banget. Ini yang di ana ada syarah Kawakib Ad-Durriyah dari salah satu ikhwan, dibeliin. Katanya buat biar dapat jariah juga katanya. Dia nggak bisa ngaji. Nah, salah satu teman antum. Cuman kalau kita ikutin syarah mungkin lama dan bahkan bikin antum yang tadinya pengen biar lebih paham nahwu malah nggak paham nanti. Karena saking rumitnya, maka kita coba nggak melebar kemana-mana kecuali yang memang perlu dibahas. Penulisnya masyhur dengan panggilan Al-Hattab, Al-Imam Al-Hattab. Adapun Al-Ajurumiyahnya ya ditulis oleh Imam Ibnul Ajurrum. Ya, namanya Ibnul Ajurrum, ma'rufnya. Nah, ini disempurnakan oleh Al-Hattab, beliau ulama dari Maghrib, dari Maroko lah. Kalau sekarang mungkin beberapa 200, 300 atau 400 abad yang lalu. Mazhab Maliki, ya. Kata penulis di Muqaddimah, fadhal dibaca aja deh. Ini kan full syakal ya. Dari mana nih? Acep baca aja Kang. Oh ya udah. Pak Iman. Muqaddimahnya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Salam. Kayaknya antum salah deh. Enggak, Muqaddimah mu'allif, penulisnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Ada gak? Itu mungkin tadi Muqaddimah pencetak itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Kata penulis Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa buka kitab dengan tahmid atau bahkan di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak Bismillahirrahmanirrahim di atasnya? Kurang kebaca itu. Ya, pertama dari basmalah,
kemudian tahmid, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, salawat wala alihi wasahbihi ajmain, dan juga salawat kepada keluarga Nabi. Ali kita udah jelaskan ya, ali di antara maknanya selain keluarga apa? Pengikut. Wasahbihi ajmain, dan juga para sahabatnya seluruhnya. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Langsung datang. Betul. Baiklah. Fahadhi kata penulis fahadihi muqaddimatun, maka ini adalah muqaddimah fi ilmil arabiyah. Beliau masih sebut dia muqaddimah. Ya. Padahal al-Ajurumiyah lebih muqaddimah lagi. Kemudian kata penulis mutammimatun, pelengkap lima sailil Ajurumiyah. Pelengkap dari pembahasan-pembahasan yang ada di al-Ajurumiyah. Takun wasitotan, yang kitab ini diharapkan menjadi penghubung bainaha, hanya ke al-Ajurumiyah, antara Ajurumiyah, wa baina ghairiha, antara Ajurumiyah ke selain Ajurumiyah. Apa selain Ajurumiyah yang dimaksud? Ya, kitab-kitab yang lebih tinggi, misalnya Qatrun Nada atau Alfiyah. Nah, ini diharapkan jadi perantara sebelum naik ke sana. Walaupun hakikatnya yang ada di Qatrun Nada sama dengan yang ada di sini, kurang lebih sama kayak antara Muyassar dengan Ajurumiyah. Qatrun Nada dengan ini sama, isinya sama aja. Apa yang antum pelajari di sini, di sana dipelajari juga. Cuman matanya Qatrun Nada lebih ringkas. Beliau bagus banget bikin kalimat singkat banget. Beliau nggak jelaskan banyak, contohnya jadi penjelasan. Makanya nanti Qatrun Nada dengan kitab yang isinya full package lah buat nahwu, tapi bisa jadi kitab kantong. Qatrun Nada tuh. Mutammimah kayaknya nggak bisa, mungkin agak tebal. Nah, Qatrun Nada isinya sebenarnya sama kayak ini, cuma dari gaya bahasanya lebih pelik. Nafa'allahu biha, semoga Allah memberi manfaat dengan kitab ini, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah memberi manfaat dengan asalnya. Apa asalnya di sini? Ajurumiyah. Semoga Allah berkahi kitab ini sebagaimana Allah berkahi Ajurumiyah. Maksudnya itu gitu. Fil hayati, dalam kehidupan, wa ba'dal mamati, dan setelah kematian, innahu qaribun mujibud da'awat, sesungguhnya Allah dekat lagi maha mengijabah doa-doa. Lanjut. Al-kalamu wal lafzu wal lafzul mufidu bil wad'i. Ini perkataan Ibnu Ajurum yang beliau masukkan. Berarti di sini belum ada tambahan dari Al-Hattab. Al-kalam di sini alif lam ahdiyah, alif lam yang ma'rifah yang antum pelajari di Durusul Lughah. Maksudnya adalah kalamuna, kalam di sisi kami. Siapa kami di sini? Ulama nahwu. Jadi bukan al-kalam maksudnya seluruh kalam ya. Walaupun boleh juga antum katakan seluruh kalam, tapi di sini maksudnya adalah al-kalam kalamuna, sebagaimana dikatakan Ibnu Malik. Ibnu Malik ketika mengucapkan al-kalam apa? Dia mengatakannya kalamuna. Kalamuna lafzun mufidun kalau nggak salah. Kata penulis kalam di sisi kami ulama nahwu, huwa, dia adalah huwa di sini domir fasl. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Pertama kalam itu al-lafzu. Apa lafaz? Lafaz. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Bersuara dan berhuruf. Yang disebut lafaz bersuara berhuruf. Kalau antum belajar nahwu oleh ulama yang dalam tanda kutip
Asy'ari, dia akan palingkan syara ini. Dia bilang kalam ya enggak lafaz. Sebagaimana nanti diarahkan ke bahwasanya kalamullah itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Nah, ini bahkan di syarah ini Anda dapati perkataan seperti itu. Kalam secara mutlak bi ghairi sautin wala harfin, enggak ada suara, enggak ada huruf. Nah, di sini padahal dari dulu Ibnu Ajurrum sudah mengatakan al-kalamu huwal lafzu, berlafaz, bersuara, berhuruf tentunya. Ya, juga al-kalam diambil dari kata al-kalmu, artinya al-jarh, luka, atau taksir, pengaruh. Misalnya kalamahu fulan melukainya. Kalamahu fulan memberi pengaruh kepadanya. Di antara makna kalam, kalmun itu artinya luka dan pengaruh. Perhatikan ini penting nih. Luka dan pengaruh. Makanya kata orang Arab, ba'dul kalami kilamun. Ba'dul kalam kilam. Kalam kilam. Sebagian perkataan itu bisa menyakiti. Nah, kenapa kalam diambil dari kata kalem? Pengaruh, menyakiti, melukai. Karena kalam mesti ada saut wa harf, huruf dan suara, mesti. Kalau kalam sebagaimana kalamnya Asy'ari, ya, yang mana mereka mengatakan kalamullah itu kalamun nafsi, suara, perkataan nafas, perkataan jiwa. Nanti ditransfer ke Jibril, ditransfer ke Rasul, kemudian Rasul terjemahkan Al-Quran dengan bahasa dia. Berarti Al-Quran apa? Kalam Rasul secara lisan menurut Asy'ari. Pertanyaannya, kalau memang kalam itu dari kata jarah, dari melukai, wa ta'thir, memberi pengaruh. Kalamun nafs bisa memberi pengaruh gak ke orang? Misalnya nih, antum ngomongin orang dalam hati. Tentu gak bisa. Makanya dari dulu kata kalam sudah harus punya pengaruh. Yakni bisa melukai. Seperti ucapan antum, bisa melukai kan? Plus tulisan antum. Tulisan antum bisa bikin pengaruh gak? Bisa. Nah, kalau masih dalam hati, gak ada makna takdir, gak ada makna jarah. Itu masih disebut qaulul qalbi, perkataan hati. Kalau dalam kalam Arab ada ucapan hati itu disebut qaulul qalbi. Cuman alhamdulillahnya Allah sebut kitabnya kalamullah, bukan qaulullah. Ya, berarti harusnya ada suara, ada huruf. Kita mesti tetapkan Allah benar-benar berbicara, Allah benar-benar pembicaraan Allah benar-benar tertulis di Al-Qur'an. Ya, dari akar katanya al-kalmu. Ya, apalagi sudah ditakrif di sini huwal lafzu, harus berlafaz, bersuara, berhuruf. Al-murakkabu. Al-murakkab maksudnya tersusun. Berarti kalam dalam kalam Arab mesti tersusun. Kalau tersusun minimal berapa? Minimal 2. Zaidun qaimun. Bisa berupa mubtada khabar atau jumlah fi'liyah ma zaid. Ini kadar paling minimal, isim atau fi'il isim. Ya. Terus gimana dengan ya Muhammadu? Kalau enggak ini? Hah? Huruf apa? Huruf isim. Tahunya adu Muhammad. Adu Muhammad. Ya, ini ada ini apa? Takdir ya. Adu atau unani. Saya menyeru Muhammad. Nah, maka kalau jadi kayak gini persis dengan ini. Persis dengan ini. Terus gimana dengan subhanallah? Ayo subhanallah. Syukran. Apakah ini kalam? Kalam. Hah? Isim doang satu? Hah? Ada takdir juga. Ashkuruka syukran. Jadi di sini murakkab di sini yang diinginkan penulis, lafaznya kalamnya ulama nahwu murakkab tersusun, baik murakkab terlihat secara zahir atau secara takdir, secara perkiraan. Seperti ucapan syukran. Insyaallah antum paham ucapan syukran. Ya, bermakna aku berterima kasih dengan sebenar-benarnya. Makna letternya karena dia maf'ul mutlaq. Yang ketiga, qaidnya al-mufid. Apa mufid? Berfaedah. Maksudnya apa berfaedah? Ucapannya tidak ditunggu lagi oleh pendengar. Kalau masih ditunggu berarti belum mufid. Misalnya fulan mau baru sampai situ, ya itu belum mufid. Tentu harus ada kalimat yang pendengar tuh langsung
paham dan dia bisa langsung jawab atau langsung mengerti, enggak nunggu antum ngomong apa lagi. Ini yang disebut mufid. Nah, contoh-contoh tadi mufid semua. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Syukran. Terima kasih. Mufid kan? Enggak nunggu. Sama yang tadi apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kan minta untuk mengarah. Munada itu tolabut takbil apa ya bahasanya? Minta untuk orang mengarah ke antum. Nah, ini mufid. Kalau enggak mufid gimana misalnya? Kalimat yang enggak mufid. Ah, misalnya gitu. Idza hadara ustadu, terus antum diam. Ah, itu yang dengar pasti nungguin. Kalau ustad datang, terus selesai dia. Pulang dia, enggak ngomong apa-apa lagi. Yang dengar pasti nungguin. Apa lagi misalnya? Coba, apa lagi misalnya? Misalnya antum ngomong gini. Al-kitabu jadidu. Mufid enggak? Ah, kenapa enggak mufid? Kitab yang baru tersebut, nah ini masih gantung. Kenapa? Ini baru mubtada sama na'at. Bahkan walaupun murokabnya banyak. Al-kitabul jadidu, al-kabiru, apa lagi? Aku masih na'at yang banyak. Murokabnya banyak kan? Tapi nggak mufid, nggak mufid. Mufid itu mesti ada mubtada plus khabar atau fi'il plus fa'il. Yang disebut dengan jumlah ismi atau jumlah fi'il. Kalau mau panjang kayak gimana tapi nggak ada dia, seperti ini. Al-kitabul jadidul kabiru, kitab yang baru yang besar itu, pulang tuh orang yang ngomong apa-apa lagi. Nah, insya Allah yang dengar nggak bakal ngerti. Maka ini nggak mufid. Begitupun dengan zikir yang tidak lengkap. Allah Ar-Razzaq minta duit, kan? Dan seterusnya. Nah, ini kalam-kalam yang nggak mufid. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'an wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Dan seperti itulah kami jadikan Al-Qur'an, kami jadikan agama ini berhukum dengan Arabiyah. Berarti apa-apa yang tidak berhukum dengan Arabiyah dari kalam bukan zikir juga berarti. Dan antum semua coba silakan i'rab seluruh zikir-zikir Rasulullah SAW yang pendek-pendek mesti mufid. Subhanallah, apa i'rabnya? Mansub kan? Berarti ada apa? Walaupun terkesan pendek tuh, subhanallah. Ya, fi'il apa? Usabbihuka subhanallah. Aku mensucikan kau dengan sebenar-benarnya ya Allah. Nah, sempurna kalimatnya. Yang pendek lagi apa misalnya? Astagfirullah jelas. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Alhamdulillahi mubtada, jar majrur khabar. Nah, kalam mesti mufid. Ya. Maupun murakkab kayak gimana pun kalau belum mufid maka belum kalam. Terus gimana dengan alif lam mim? Nah, itu kan kalamullah enggak? Murakkab enggak? Bahkan katanya muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Nah, gimana dong? Apakah dia bukan kalamullah? Karena kata Ibnu Hajar al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid. Gimana? Nah, itu tetap kalamullah. Karena biarpun dia terpotong, ya, para sahabat datang mentafsirkannya sebagian. Ada yang mengatakan sebagian, oh ini untuk tantangan. Coba kalian bisa gak baca ini? Karena orang-orang Quraisy ketika lihat alif lam mim, dia nggak bakal baca alif lam mim, karena itu alif lam mim ya bisa jadi alam. Ada banyak kemungkinan. Tapi tiba-tiba Rasul baca alif lam mim. Bikin orang Quraisy tuh nengok, mau ngomong apa nih? Makanya rata-rata habis huruf-huruf muqatta'ah itu pasti setelah ayatnya menjelaskan ini kitab-kitab yang sempurna. Sampai-sampai kalian mesti nengok buat tertandih dari apa yang sebelumnya kami potong-potong tuh hurufnya tuh. Nah, nanti ada lagi tafsir lain alif lam mim. Alif lam maksudnya alif lam ro, hamim itu maksudnya ar-Rahman. Alif lam ro. Terus di ayat yang lain, di surat yang lain hamim digabung jadi ar-Rahman. Maksudnya sahabat tuh ngerti. Berarti mufid. Ya, walaupun terkesan kayak muqatta'ah, ada memang namanya muqatta'ah tapi mufid. Kalam harus mufid, dimengerti. Ya, kemudian bil wat'i. Apa bil wat'i kalau antum dulu belajar? Itu makna pertama. Bil wat'i di situ maknanya
kalam dalam ilmu nahwu harus bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab bukan kalam. Makna kedua bil wad'i bil qasdi, dengan apa? Tujuan, dengan maksud. Jadi orang yang ngomong harus memang meniatkan maksudnya. Nah, ini ada di syarah Kawakib Ad-Durriyah. Bil wad'i di situ enggak dimanai dengan bil wad'il arabi, tapi bil qasdi. Berarti kalamnya orang ngigo tidak termasuk kalam, karena enggak ada qasd, enggak ada niat di situ. Maka kalam dalam sisi nahwu lafaz bersuara berhuruf murakkab tersusun, baik tersusun mubtada khabar atau fi'il fa'il, atau tersusun yang secara terlihat ataupun tidak terlihat. Al-mufid berfaidah tadi, maknanya dimengerti, tidak ditunggu lagi. Bil wad'i dengan niat atau dengan peletakan orang Arab. Lanjut. Ini baru kalam. Kata penulis wa aqallu ma yata'allafu min ismaini, dan yang paling sedikit dari kalam adalah yang tersusun dari ismain, dua isim. Nah, Zaidun qaimun, ini contohnya. Zaid berdiri, Zaid sebagai mubtada, qaimun khabar. Umumnya mubtada itu isim ma'rifah, karena mubtada kan topik pembicaraan, mesti si pendengar tahu ini mau ngomongin apa nih. Pas nggak mungkin antum menjelaskan sesuatu yang nakiroh pada orang. Khobar kan informasi, umumnya nakiroh, karena belum tahu, si pendengar belum tahu. Nakiroh masih ingat ya, marifah definitif, spesifik. Nakiroh indefinitif, non spesifik. Nah, umumnya mubtada itu marifah, khobar itu nakiroh, karena topik pembicaraan harus marifah. Nggak mungkin antum ngomong, misalnya anda punya teman namanya Dodi, antum nggak kenal sama sekali sama teman anak ini, terus anak katakan kepada antum Dodi meninggal misalnya, ya antum nggak akan ngerti, itu nakiro di sisi antum, ya. Nah, makanya ketika mengucapkan sesuatu mubtada mesti ma'rifah, mesti dimengerti orangnya. Adapun informasi terkait si mubtada, nah biasanya nakiro tentu, karena kan informasi baru. Nah, seperti ini, Zaidun qaimun, Zaidun ma'rifah, mubtada, qaimun khabarnya. Lanjut. Au min fi'lin wasmin nahu qoma Zaidun, atau minimalnya kalam tersusun dari fi'il dan isim. Ya, contoh qoma Zaidun. Qoma apa dia? Fi'il madhi, Zaidun fa'il. Sekarang kalau begini, uktub, apakah dia kalam? Kalam. Satu kata doang. Siapa fa'ilnya? Anta. Ya. Uktub, wahai kamu tulislah. Ibaratnya gitu kan. Contoh lagi. Misalnya anak nggak ngomong apa-apa nih. Tiba-tiba anak ngomong katabat. Kalam nggak? Enggak. Kenapa? Fa'ilnya siapa? Kok gua? Lembek ntar kalau gua kayak gitu. Hah? Iya. Ini bukan kalam. Kenapa? Nggak jelas. Domir huwa, domir hiya, antum nggak bisa tiba-tiba ngomong sama orang kayak gitu. Pak Misbah, dia tadi pergi ke pasar, misalnya ngomong gitu. Nah, siapa dia nama? Belum mufid. Kalau domir anta bisa, katata bisa, katati bisa, katatu bisa. Kalau domir mukhatab dan domir mutakalim bisa. Ya, karena langsung kena dia. Katab tuh, saya nulis. Nah, itu kan nggak perlu antum keluarkan, dan bahkan nggak boleh dikeluarkan isim zahirnya. Katab tuh ai deni misalnya. Nah, maka bahkan domir pun harus lihat-lihat mana yang mufid, mana yang enggak. Kecuali sudah disebutkan sebelumnya. Zaidun qaimun. Fakataba misalnya. Zaid berdiri. Lalu dia menulis. Kata bar situ mufid. Karena ada domir huwa kembali ke Zaid. Kalau enggak ada apa-apa enggak bisa. Ya, enggak bisa. Kata penulis lanjut.
Sekarang masuk ke subjudul baru. Al-kalimah. Apa kalimat terjemahan kita? Kata. Ya. Kalau kalimat bahasa kita dalam Arab jumlah atau tadi yang barusan kita bahas? Bukan. Kalam. Kalam. Ya, bisa jumlah, bisa kalam. Sebagian kitab bukan pakai jumlah, bukan pakai kalam. Dia menyebut kalamnya jumlah mufidah. Ya, tentu lebih pendek kalam. Nah, kalau kalimat terjemahan kita kata. Al-kalimatu wa huwa, kata dan jenis-jenisnya. Ini seperti dalam bahasa Indonesia, kata dan jenis-jenisnya, kata kerja, kata benda, kata sifat dan sebagainya. Nah, dalam kalam Arab cuma 3. Sebagian mengatakan 4. Yang masyhur 3 aja. Nah, kata penulis al-kalimatu. Ini bisa dibaca banyak ya. Bisa dibaca kalimah, bisa dibaca kilmah, bisa dibaca kalmah. Yang paling benar, paling kuat kemungkinannya dibaca al-kalimah atau kata. Maka dia adalah qaulun mufradun. Perkataan yang mufrad tunggal. Nah, maksudnya adalah satu kata. Ya, wahia dan dia adalah ismun, bisa dia isim. Apa contohnya isim? Zaidun, artis kita tuh. Siapa lagi? Saking banyaknya apa nggak bisa disebut? Hah? Rojulun, apa lagi? Kitabun. Coba nanti kalau antum bikin contoh, gimana caranya contohnya bisa mewakili semua? Zaidun dan nama orang, rojulun orangnya, kitabun benda mati. Apa lagi? Qalamun sama kayak kitabun. Nah, ini yang kita nggak punya kan? Kalau Ibnu Hisham penulis Qatrun Nada bisa dia. Dia kasih contoh, langsung menjelaskan semuanya tuh. Coba Zaidun, rojulun, saburatun tadi udah masuk juga kitabun lah. Tolibun masuk rojulun kan? Nggak gimana? Wardatun misalnya. Wardatun. Bunga mawar atau wardun juga bisa ya. Masuk ke tanaman kan? Apalagi contoh? Kalbun, asadun. Ya. Nah, ini yang disebut isim. Nanti kita jelaskan. Bukan kata benda ya. Apa? Masih ingat gak definisinya isim? Bahasa Indonesia aja apa? Sesuatu yang tidak terkait dengan waktu. Dan punya makna. Punya makna nggak terkait waktu. Kan nggak ada kan telah Muhammad, sedang Muhammad, telah rumah, sedang rumah. Kemudian fi'il. Nah, fi'il coba contohkan. Langsung jadi seluruhnya. Kata apa? Muhammadun isim saudara. Yaqra'u dapat mudhari langsung. Uktub. Ya, dengan 3 contoh ini udah selesai. Sempurna udah. Wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang datang dengan makna. Berarti definisi ini mengeluarkan huruf hijaiyah. Hijaiyah termasuk huruf alif, ba, ta, sa. Tapi bukan huruf dalam sisi al-kalimah. Siapa huruf yang dimaksud di sini? Wow. Wow ini juga tadi. Hijaiyah. Gimana dong? Wow apa di situ? Wow atof yang ada makna dan huruf-huruf ma'ani. Apa lagi? Min, bi, ila. Keluar nih hafalan kampungnya. Ini isim. Apa yang keempat? Tadi anak katakan ulama sebagian mengatakan ada 4. Yang keempat isim fi'il. Isim bermakna fi'il. Misalnya amin. Apa arti amin? Istajib. Itu isim, cuman gak ada bentuk fi'il. Dia fi'il sebenarnya. Ada makna waktu. Istajib ya Allah, kabulkanlah. Padahal fi'il amar maknanya mustaqbal waktunya. Cuman ditinjau dari bentuk, gak ada fi'il sama sekali. Maka dia disebut isim fi'il. Isim bermakna fi'il. Amin. Apalagi? Naam, enggak dong, naam isim. Fakot bukan. Alaika bisunnati. Alaika di situ bermakna ilzam. Peganglah sunnahku. Apalagi? Dunak kata orang Arab. Dunak itu artinya di bawahmu. Maksudnya
Khudh, ambil. Apa lagi? Uf. Uf yang di ayat Quran tuh yang orang tua. Nah, itu kan maknanya apa? Atadajjar, aku ngeluh. Nah, bahasa kita ada tuh. Itu kan? Apa lagi? Isim fi'il. Soh. Ini dalam bahasa Indonesia soh apa? Nah, apa artinya? Hah? Bukanlah, bukan kusir. Uskut. Uskut artinya. Kalau khudh fi'il amr. Ya, kalau soh maknanya uskut, diamlah. Cuman kan repot ngomong uskut. Tinggal bilangnya nah, udah ada makna fi'ilnya di situ. Nah, itu sebagian mengkategorikannya ke kategori ke-4. Lanjut. Wah, udah setengah jam nih. Enggak baca kitab kita. Hah? Lanjut berarti. Al-awwalu, awalan. أولا علامة الاسم Alamatul ismi. علامات الاسم Lanjut. فالاسم يعرف بالإسناد إليه Sampai situ dulu. Ya. Ya, yang pertama tanda-tanda isim. Maksud tanda-tanda isim di sini sesuatu yang bisa masuk pada dia, tapi bisa jadi nanti dalam kalimat dia nggak ada tanda-tanda ini. Salah satunya yu'rafu bil isnadi ilaih. Dia isim dikenal dengan musnad ilaih. Alhamdulillah antum sudah belajar balaghah. Nah, yang bisa jadi musnad ilaih cuman isim. Masih ingat musnad ilaih? Hah? Fa'il, mubtada, isim kana. Isim inna tentu. Apa lagi? Naibul fa'il. Ya. Yang dia jadi topik pembicaraan. Kalau musnad, lawannya musnad ilaih predikat. Ya, dia cuma fi'il. Nah, isim diantara antum mau kenalin dia bisa jadi musnad ilaih. Cuman nanti ketika dalam kalam belum tentu semua isim jadi musnad ilaih. Contoh tadi Zaidun qaimun. Siapa musnad ilaihnya? Siapa yang jadi topik pembicaranya? Zaid. Walaupun qaimun isim, dia jadi musnad. Nah, termasuk juga di antara mana isnad ilaih di sini dia bisa jadi mudhaf. Di antara mana musnad ilaih mudhafun isim bisa jadi mudhafun ilaih. Fi'il enggak bakal bisa. Huruf enggak akan bisa. Nah, ini enggak ada di ajrumiyah kan? Di ajrumiyah cuman bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafdi. Nah, di sini tambahin sama terus. Ini tanda yang dikasih sama Ibnu Malik. Ibnu Malik di Alfiyah beliau jelaskan ciri-ciri isim ini. Ya, musnad ilaih. Wallahu alam. Mungkin segini dulu ya. Sabar ya.